Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yuli. Malam ini saya akan bercerita tentang 5 tempat wisata di Bandung yang dikenal angker dan memiliki sejuta misteri. Tempat wisata tidak hanya menarik untuk dikunjungi karena keindahannya, tetapi juga banyak cerita menarik dan juga misterius. Beragam tempat wisata punya cerita misteri tersendiri yang kerap terdengar di kalangan warga sekitar atau cerita dari mulut ke mulut. Salah satunya Kota Bandung. Kota yang punya sejuta destinasi wisata dengan cerita mistis atau dianggap horor. Di antaranya 5 tempat wisata berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut menonton, jangan lupa untuk dukung channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa kalian untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu update video dari aku. Museum Pos Indonesia. Museum Pos Indonesia terletak di Jalan Cilaki nomor 73, Bandung, Jawa Barat. Museum bersejarah ini sudah berdiri sejak zaman Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1933. Awalnya bangunan yang didesain oleh 2 arsitek ini bernama Pos Telegraf dan Telepon. Bangunan peninggalan Belanda yang bercat putih dan berjendela besar ini tepat berada di samping gedung sate. Ketika memasuki museum ini, suasana yang dirasakan memang sangat berbeda. Hawa dingin langsung menerpa tubuh, dan jangan kaget ketika bertemu dengan sebuah patung di sebelah kiri. Konon katanya di museum ini kerap terjadi peristiwa aneh dan penampakan makhluk halus. Biasanya pengunjung anak kecil ketakutan karena melihat penampakan sosok perempuan di dekat patung. Tidak hanya di dekat patung, di pintu masuk museum pun terkadang ada sosok seorang pria yang sedang duduk. Bangunan tua ini memang menyimpan banyak misteri. Meski gedung sudah direnovasi dan sebagian tembok dicat warna orange, akan tetapi kesan sepi dan dingin masih tetap terasa di dalam museum tersebut. Rumah Gurita. Dinamakan Rumah Gurita karena adanya patung gurita raksasa yang berada di atap rumah tersebut yang berwarna hitam dan dihiasi dengan mata yang berwarna merah. Rumah Gurita sering diterpa isu digunakan sebagai tempat pemujaan setan. Rumah Gurita ini pun disebut-sebut sebagai urban legend. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya cerita misteri yang dipercayai oleh masyarakat sekitar. Dari sekian banyak misteri yang beredar di kalangan masyarakat, misteri yang paling lekat hingga sekarang adalah rumah gurita tersebut adalah tempat dilakukannya ritual-ritual sesat.
Tetapi beberapa orang ada yang bilang kalau mitos seram tentang rumah gurita itu semuanya tidak benar. Ada yang menyebutkan bahwa sang pemilik rumah memang penyuka seni dan di dalamnya banyak benda seni. Patung gurita itu sendiri dibuat untuk menutupi toren air. Ya, adakah yang berani ke sana untuk membuktikannya? Goa Belanda. Warga kota Bandung pasti udah gak asing lagi sama Goa Belanda. Tepatnya di kawasan Taman Hutan Raya yang ada di kawasan Dago. Gak heran kalau kawasan Dago Pakar ini selalu laris manis diburu wisatawan yang datang ke kota Bandung. Apalagi ketika weekend, pastinya akan semakin ramai. Namun di balik pemandangan yang indah tersebut, Goa Belanda ini menyimpan cerita mistis yang penuh dengan sejarah. Gua yang dibangun sekitar tahun 1941 ini masih berdiri kokoh meskipun arsitekturnya sudah usang. Saat memasuki Goa Belanda yang berada di Hutan Raya Juanda ini, hawa panas akan terasa. Meskipun cuaca mendung atau hujan. Masyarakat setempat meyakini kalau di dalam Goa Belanda ini banyak hal aneh yang sering dirasakan. Goa Belanda ini memang cukup disakralkan oleh masyarakat setempat. Konon katanya di gua ini wisatawan dilarang mengucapkan kata Bandung Medical Center. Gedung bekas rumah sakit peninggalan Belanda menjadi center dengan berbagai kisah misterinya. Dulunya, bangunan tersebut adalah milik Rumah Sakit Sartika Asih. Namun, pada tahun 1995, Rumah Sakit Sartika Asih dipindahkan ke Jalan Muhammad Toha nomor 369 Cisereh Regol, Kota Bandung. Dan hingga kini masih beroperasi dengan nama Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih. Pada tahun 2000, gedung Rumah Sakit Sartika Asih ini diteruskan oleh BMC atau Bandung Medical Center. BMC sempat direnovasi, namun terhenti ketika sang pemilik meninggal dunia. Dan tidak ada kejelasan mengenai kelanjutan proyek tersebut. Akibatnya, BMC terbengkalai dan mendatangkan kisah-kisah tidak sedap mengenai keberadaan makhluk astral. Bangunan ini sudah 3-4 kali direnovasi, tapi tidak kunjung selesai. Katanya, para pekerja ketakutan karena sering melihat penampakan-penampakan makhluk halus.
BMC sendiri memiliki 4 lantai. Lantai 2 dan 3 sangat minim penerangan dan jarang dikunjungi. Sedangkan di lantai 4, penerangannya sudah jauh lebih baik dari lantai sebelumnya. Tapi rumor yang beredar justru menyebutkan di lantai 4 lah sering terjadi penampakan manusia. Tanpa kepala. Gedung Merdeka. Gedung Merdeka yang terletak di Jalan Asia Afrika nomor 65 Bandung tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjalanan Indonesia. Di gedung ini juga lahir Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Kini, Gedung Merdeka telah berubah menjadi sebuah museum yang ramai dikunjungi orang. Sejumlah benda dan foto saat konferensi digelar dipampang di dalam gedung. Hal itu menjadi objek para pengunjung untuk berfoto. Namun, hal ganjil kerap terjadi saat pengunjung berfoto di gedung tersebut. Tak jarang, penampakan sosok misterius juga sering muncul dalam foto pengunjung. Menurut salah satu penjaga, ia mengaku pernah dijahili oleh makhluk gaib di gedung tersebut pada saat piket malam. Saat itu, ia mendengar pintu yang dipukul-pukul dengan keras. Penasaran dengan bunyi itu, ia lantas menghampiri pintu. Setibanya di depan pintu, ia melihat pintu di salah satu ruangan dalam gedung itu didobrak-dobrak dari arah dalam. Padahal di dalam ruangan itu tidak ada orang. Tak hanya itu, salah seorang gaib di museum tersebut mengaku pernah melihat sesosok hantu di sebuah foto yang ditunjukkan temannya. Saat itu, sang teman yang akan melangsungkan pernikahan tengah berfoto dengan calon istrinya. Namun setelah dilihat, nampak penampakan hantu itu, dan foto itu katanya Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.